Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini kita akan hayati bersama-sama dengan tema pengalaman hidup bersama Kristus melalui perenungan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 yang demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang punya pengalaman. Pengalaman merupakan sebuah perjalanan hidup yang pernah dirasakan, dijalani, serta ditanggung oleh tiap-tiap orang. Terlebih bagi para orang tua atau eyang-eyang yang bisa dikatakan sudah banyak makan garam. Dengan kata lain, memiliki banyak pengalaman karena sudah merasakan asam, manis, pahit getirnya kehidupan. Kalau misalkan diminta untuk menceritakan, pasti ada banyak sekali kisah terkait dengan daur hidup setelah melewati masa kanak-kanak, kemudian dewasa, menikah, lalu membesarkan dan mendidik anak-anak dalam kondisi suka, duka, malang, untung. Bahkan ada juga pengalaman terkait dengan spiritualitas, yakni pengalaman nderek Gusti atau mengikut Kristus. Ada yang mengatakan, nderek Gusti niku ayem, pecah gesang kula nderek Gusti, sinaosa kula rekaos ning kula tetep mantep nderek Gusti. Kalau tidak nderek Gusti, tidak tahu hidup saya akan seperti apa dan bagaimana. Setiap orang memiliki pengalaman masing-masing. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara masih ingat terkait dengan Saulus yang dikenal dengan seorang penganiaya pengikut Kristus? Setelah peristiwa di Damsyik, hidup Paulus mengalami perubahan yang radikal. Paulus mengalami pembaharuan hidup, iman, dan moral. Ia memiliki pengalaman spiritualitas hidup bersama dengan Kristus. Semenjak mengenal Kristus, ia merasakan sukacita. Sukacita yang dirasakan oleh Paulus ialah merasakan kepuasan, ketentraman, dan kedamaian yang mendalam dalam kondisi apapun. Sukacita itu berasal dari pengenalan pribadi akan Kristus dan dari kebergantungan pada kekuatannya, bukan pada kekuatan dirinya sendiri. Ia telah menerima anugerah Allah berupa iman dan kepercayaan pada Kristus. Pengalaman bersama Kristus memberikannya kekuatan untuk menjalani panggilan itu. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menyaksikan apa yang sudah ia alami, rasakan, bahkan jalani dalam kehidupannya, bagaimana ia mengalami karya Kristus dalam peristiwa hidupnya. Meski ia pada saat itu menuliskan surat di dalam penjara, namun di sisi lain ia juga mengalami sukacita, merasakan sukacita ketika ia diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman kesukaan yang sudah menyemangati hidupnya ketika ia dipanggil oleh Kristus dalam tugas dan panggilan yang kudus. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Galatia 2 ayat 20, ia menyatakan bahwa hidup yang ia jalani ialah karena Kristus hidup dalam dirinya. Hidup yang ia jalani adalah hidup oleh iman sebagai anak Allah yang telah mengasihi dan juga sudah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia.
ia mengalami dan merasakan kuasa Kristus. Itulah yang sudah membaharui hidupnya. Paulus menekankan bahwa kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya itu merupakan kesatuan yang ada dalam kehidupan seorang Kristen sejati. Pengenalan Paulus akan Kristus ialah dengan mengenal kuasanya dan kuasa kebangkitannya dalam pengalaman hidup sehari-hari, serta persekutuan dalam penderitaannya melalui kesediaan untuk mematikan keinginan daging yang jauh dari kehendak Kristus, serta bersedia menghadapi realita kesukaran atau kesusahan agar Injil keselamatan itu diberitakan kepada semua orang. Apa yang dialami oleh Paulus bukan merupakan keburukan, meski jalan yang ia tempuh diwarnai oleh berbagai hal yang terkadang jauh dari angan-angan manusiawi. Namun pengalaman Paulus itu menjadi kesaksian bagi semua orang, di mana karya Kristus ada dalam setiap peristiwa pelayanannya. Ia pun tak pernah ragu akan keberadaan dirinya yang dipilih sebagai anak Allah, sebagai pengikut Kristus. Meski demikian, ia juga tidak merasa congkak, namun ia senantiasa mengajarkan tentang kerendahan hati dan kaitan dengan mempertahankan iman sampai akhir, karena ia yakin terhadap suatu pengharapan akan masa depan dalam kebahagiaan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan saat ini kiranya menjadi harapan untuk kita semua agar semakin hari semakin mengenal Kristus. Cara mengenal ialah dengan akrab dan juga berelasi melalui doa dan dalam setiap laku hidup serta pengalaman yang kita lalui. Ketika kita melewati masa suka, duka, untung bersama Kristus, dengan kita senantiasa berharap kepadanya. Kita berharap, maka kita akan merasakan karya Kristus memampukan kita semua. Melalui merasakan karyanya itu, kita semakin dimampukan untuk mengenalnya. Karena dengan pengenalan akan Kristus, itu merupakan sukacita yang kekal, yang menyemangati hidup kita. Meski dalam suka, duka, kita tetap diberikan semangat. Maka mari kita melangkah dengan memohon kekuatan dari Tuhan. Amin.